Ingat ya, dalam kasus pemerkosaan nggak ada yang namanya perdamaian. Nggak segampang apa yang dilakukan Priguna Anugrah Pratama atau PAP. Mantan dokter residen di Rumah Sakit Hasan Sadikin atau RSHS Bandung itu mengaku sudah berdamai dengan korban pemerkosaannya. Hal ini disampaikan kuasa hukum PAP, Freddy Rizky Adilia. Bahkan katanya laporan polisi atas kasus pemerkosaan itu udah dicabut. PAP juga meminta maaf kepada korban, keluarga, dan masyarakat atas perbuatannya. Pihaknya juga minta untuk nggak menghakimi dan sebarluasin identitas PAP dan keluarganya. Tanggepin isu perdamaian ini, Institute for Criminal Justice Reform atau ICJR langsung mengecam pihak PAP. Menurut mereka, kasus ini gak bakal berhenti di sini aja. Sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual nomor 12 tahun 2022, kekerasan seksual nggak bisa diselesaikan di luar pengadilan, kecuali pelakunya anak-anak. Dan Priguna jelas bukan anak-anak. Dia dokter dewasa yang tahu apa yang dia lakukan. ICJR juga bilang proses perdamaian yang katanya udah terjadi itu nggak akuntabel. Nggak ada pemantauan independen, nggak jelas apa korban benar-benar bebas dari tekanan dan kondisi psikologis korban juga nggak dipertimbangin. Intinya, nggak valid dan nggak etis. Mirisnya, kabar perdamaian ini muncul bersamaan dengan fakta baru, alias korban bukan hanya satu, tapi melainkan 3 orang. Semuanya perempuan muda, 2 pasien dan 1 keluarga pasien. Semua kejadian dilakukan di tempat yang sama dalam seminggu. Kasus ini awalnya muncul dari laporan korban berinisial FH, 21 tahun. Dia ngikutin arahan Priguna yang ingin lakuin transfusi darah karena pasien yang merupakan ayah korban membutuhkan donor darah. Tapi korban malah disuntik anestesi. Otomatis FH langsung pingsan dan ya bangun dengan kondisi udah jadi korban pemerkosaan. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan jelasin, kejadian pada 2 korban yang baru muncul terjadi pada tanggal 10 Maret dan 16 Maret. Barulah setelahnya FH menjadi korban setelah diperkosa pada tanggal 18 Maret. Modus sama dengan dalih akan melakukan anestesi dan kedua akan melakukan uji alergi terhadap obat bius, ucap Surawan. Surawan bilang pengakuan terbaru 2 korban ini bikin PAP dapat hukuman tambahan, sekaligus membantah pengakuan pelaku yang mengaku baru pertama melakukan itu. Kabarnya Menteri Kesehatan lagi bekukan sementara program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Unpad di RSHS buat evaluasi. Di lain sisi, makin banyak pihak yang buka suara. Anggota Komisi 9 DPR, Ashabul Kahfi yang bilang, ini masalah serius dan bahkan curiga masih ada korban lain yang belum berani ngomong. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, juga bilang ini bukan soal damai, tapi soal kepercayaan publik ke institusi kedokteran. Dan ya, kita semua harus setuju, ini bukan sekedar kasus personal. Ini sinyal bahaya kalau sistem pengawasan di rumah sakit dan pendidikan dokter tuh bolong banget. Gimana bisa dokter yang seharusnya jadi penjaga nyawa, tanpa pengawasan malah jadi predator. Intinya, jangan pernah normalisasi perdamaian di kasus kekerasan seksual. Ini bukan konflik biasa, ini kejahatan berat. Dan siapapun pelakunya, mau dokter, dosen, atau public figure, harus dihukum setegas-tegasnya. Nggak ada ruang aman buat predator. Nggak ada pengampunan lewat minta maaf atau mediasi. Dan yang paling penting, suara korban harus selalu jadi prioritas, bukan reputasi pelaku. Yuk, lawan kekerasan seksual.